dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Tuh. Itu hukum Taurat. Sedangkan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Berarti kasih hilang. Gugur kasih itu. Jadi kalau hari ini Kristen membagi-bagikan Indomie, membagi-bagikan bla 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 bla, ya membantu bla bla, itu karena mereka manusia. Di samping itu karena program kristenisasi. Bukan karena Tuhan. Ya kan, tapi programnya baik tuh. Ya, iya baik, memang baik. Orang Hindu juga membantu, orang ateis juga membantu, orang Buddha juga membantu, orang Islam juga membantu. Kenapa? Karena itu sifat kodrat manusia saling membantu. Tapi kalau dikatakan kasih karena ajaran agama itu nggak ada, dibatalin bang. Makanya nerima tamu beda agama saja dilarang dalam Kristen. Dilarang dalam Kristen. Untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci orang tua, saudara-saudara dan seterusnya. Tidak ada gitu. yang begitu. Ada bang. 2 Yohanes 1 Ada ayat di mana? 10-11 bang. Kau buka bang. Tidak, kita omongnya sesuai fakta sekarang aja. Oh, Anda melanggar Bible. Kalau Anda mengasihi, Anda melanggar Bible. Itu intinya. Karena Bible Anda mengatakan itu. Coba kau buka di dalam 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia mendapat upah dari perbuatan yang jahat. Jadi kalau kamu berbuat kasih sayang kepada orang di luar agama, jahat. justru kau dianggap penjahat. Itu Jahat dia, lanjut lagi. Saya nambah sedikit aja. Perbuatan jahat itu diupah di mana? Di neraka. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu akan diupah neraka. Matius 13 nomor 50. Itu jelas itu, Bang. Menurut agama Islamnya bagaimana? Ya, kalau di Islam itu agama rahmatan lil alamin. Al-Muntahanah ayat 8 nahi. Iya, betul itu. Itu di Islam. Jadi kalau misalnya Anda berbicara terkait dengan kasih sayang di Islam itu sudah sangat jelas bahwa apa yang Anda rasakan setelah hidup berdampingan dengan kami umat Islam, ya damai, rahmat. Ketika kemudian orang Islam kemudian mengusir para penjajah yang notabene beragama Kristen, Indonesia merdeka. Gitu. Dan Al-Quran menguraikan seperti yang disampaikan guru saya tadi. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fiddin. Tuh. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Itu Islam itu. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Beda dengan di tapi jika orang itu contoh dia ateis tapi dia berlaku adil sesuai ajaran Islamnya begitu, itu boleh dikasih atau bagaimana? Iyalah. Jangankan orang yang kasih dalam arti kata memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Di Islam, orang yang memerangi kemudian, lalu orang yang memerangi ini minta perlindungan saja, itu perintah di agama kami, lindungi. Bahkan bukan cuma dilindungi, antarkan mereka kepada tempat yang aman. Itu di Islam itu. Jelas itu di kami itu. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan adanya sesuatu yang timpang di dalam kehidupan umat Islam di Nusantara ini selama orang itu memegang teguh Al-Quran. Berbeda dengan agama saudara, semakin orang kemudian itu memegang kitabnya, memegang ajaran yang ada di dalam Bible, maka orang itu akan semakin terlihat nampak ya tabiat-tabiat baratnya gitu loh Bang. Nampaknya bagaimana ya? Ya benci. Coba Anda lihat pendebat-pendebat Kristen yang melakukan pendalaman terhadap Bible mereka.
Muncul kan Saifuddin, Kiamat, apalagi RK, Agatha. Itu penghujat-penghujat itu, Edwin, kemudian Sopiatul, CP. Tuh, semuanya tuh muncul. Kenapa? Karena mereka mendalami Bible, di mana di Bible itu diajarkan memang kayak begitu. Diajarkan untuk berpura-pura, diajarkan melakukan apapun demi untuk memurtadkan orang. Gitu Bang. Menurut saya sama aja sih, mau ajaran apa aja. Nah itu bahaya itu kalau ajaran semua disama-samakan. Bahayanya di mana? Berarti Anda mengiyakan ajaran yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan selain yang Anda sembah. Dengan kata lain Anda mengatakan Tuhan itu banyak. Kalau kami di Islam enggak. Kami mengatakan agama kami yang paling benar. Agama di luar agama kami itu sesat. Ya tapi kan ajarannya kan percaya Tuhan. Tuhan yang mana dulu Bang? Ya, Tuhan itu hanya satu saja toh Abang. Ya, tapi di agama Anda bukan satu Tuhan, 3. Emangnya ada beda, Tuhannya ada beda-beda. Ya beda lah Bang. Yesus mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma 1. Kristen mengajarkan 3. Beda lah. Makanya Sama. Yahudi. Bedanya di sama mana? Coba jelas. Loh, Tuhan Anda 3, mati 1 masih ada 2. Ketika Yesus mati masih ada nggak Tuhan yang lain? Masih ada kan? Yesus kan bangkit kembali Bang. Iya, sebelum dia bangkit. Belum dia bangkit nggak ada Bang. Hanya ada Tuhan. Jadi kita kehilangan Tuhan. Alam semesta ini kehilangan Tuhan ketika Tuhan Anda mati. Bapak ikut mati juga. Roh Kudus ikut mati juga. Tidak. Tidak. Hah? Tidak. Yesus mati. Bapak mati juga. Yang di langit itu mati juga. Yesusnya yang mati Bang, bukan bapaknya. Bapaknya dari Yesus. Berarti itu Anda sudah menjawab. Berarti Tuhan Anda tidak satu. Yesus mati, Bapak tidak mati. Berapa itu? Ada yang mati, ada yang tidak mati. Ada berapa di situ? 1 atau 2? Satu saja. Loh, 1 mati, 1 hidup. Itu berapa? 1 atau 2? 2. Tadi omongnya kan namanya Tuhan itu hanya satu saja Bang. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan 1 sementara Tuhan Anda 3? Susah itu Bang. Susah untuk mengajarkan kami sesuatu yang tidak masuk akal. Anda mengatakan 1, tapi faktanya 3. Gimana ceritanya tuh? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. 3. Bukan 1, 3 dibilangnya. Bahkan kalau Anda melihat kitab Wahyu 5 nomor 6. Inilah ke-7 roh. Inilah ke-7 roh Tuhan, Dewa, yang diutus ke bumi. 7. Banyak kali Tuhan Anda itu. Tapi karena Anda manusia, Anda punya akal, Anda menolak itu. Tapi di Bible tidak bisa Anda sembunyikan. Karena memang sudah kayak gitu. Terus boleh nanya nggak Bang? Iya, silakan. Kalau di Islam itu percaya hadis atau Al-Qurannya? Dengan percaya hadits berarti percaya Quran. Dengan percaya Quran berarti percaya hadits. Karena hadits itu adalah uraian dari Al-Quran. Hadis itu uraian. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah wakil Tuhan yang harus menjelaskan perkataan daripada Allah kepada umatnya yang awam. Cuman ada satu Nabi pada akhir zaman sampai seterusnya, itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini bukan Nabi. Maka untuk mengetahui isi daripada kalimat-kalimat pencipta, maka harus ada wakil yang diberikan legitimasi dari pencipta untuk menguraikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Tugas Rasulullah di atas muka bumi adalah menjelaskan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah, itulah yang disebut wahyu. Itulah yang disebut hadits. Gitu Bang. Jadi seibarat Rasulullah sedang menguraikan isi sebuah rumah.
ini dinding, ini atap, ini lantai, ini pondasi, ini kamar tidur, ini teras. Itulah hadits. Menjelaskan isi daripada bangunan itu. Firman Tuhan adalah rumah itu diberikan bangunan. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebuah bangunan, rumah. Nah, untuk mengetahui uraian ini lantainya, ini atapnya, ini isi yang lain, maka Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Penjelasan inilah yang disebut hadits. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hadits dan Al-Quranul Karim. Umat Islam mau tahu dari mana cerita-cerita, kaidah-kaidah hukum-hukum kalau bukan Rasulullah yang menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang menjadi uraian hadits. Inilah yang disebut hadits, ketetapan keputusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Bang. Iya Bang, terima kasih. Sama-sama. Oke, biar disapa yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi jawab. Beni, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang? Muslim. Aku hanya pengen nyapa Bang Jumaku aja. Iya, Bang. Oh, iya. Thank Cepet you, ya, Bang. Silakan, Aku Bang. hanya- Islam. Aku hanya mengingatkan Bang Juma. Kalau kira-kira lawan debat abang yang nggak apa Bang, langsung di-kick aja lah Bang. Pusing kadang dengarnya Bang. Iya. Makasih, Bang Oke, Ben. Bang. Makasih Oke, ya. Bang, Yuk. Kasih. Ya. Permintaan yang naik tolong Kristen saja ya, yang Muslim jangan, biar kita di sini diskusi ya. Nanti sesi silaturahminya entah kapan nanti dijadwalkan. Turun dia, Bang. Nggak pamit pula dia, Bang. Iya, Ya, nggak apa-apa. Yang terima penting kasih. kita udah sampaikan apa yang beliau pertanyakan.